Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum oleh saya sendiri, Ibu Farah. Dan di sini simpel banget, mungkin penjelasannya sebentar banget kok. Jadi bilangan kuantum itu istilah untuk menggambarkan kedudukan elektron dalam suatu atom. Jadi ibaratnya kemungkinan terbesar ditemukannya elektron atau kebolehjadian tempat menemukannya elektron. Nah, jadi bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, lambangnya M. Terus kuantum azimut, lambangnya L. Bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Dan kuantum spin, lambangnya S. Kita bahas satu-satu ya. Nah, bilangan kuantum utama itu kita udah tahu sendiri, N kecil alias kulit. Kalau misalnya 1S2, berarti N-nya 1. Kalau misalnya 3D5, maka N-nya adalah 3. Masih ingat di video sebelumnya? N itu adalah kulit. Kulit itu ada kulit 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini nilai N alias nilai bilangan kuantum utamanya. Kemudian yang kedua adalah kuantum azimut alias L. Nah, L ini akan menggambarkan letak elektron dalam subkulit atom. Jadi kalau tadi dalam kulit atom saja, nah sekarang dalam subkulit atom. Jadi kan ada kulit dan ada subkulit. Nah kalau subkulit itu pakainya bilangan kuantum azimut. Subkulit itu kan SPDF. Nah masing-masing udah ada harga atau nilai L-nya nih. Setiap yang subkulitnya S, maka harga L-nya adalah 0. Setiap yang subkulitnya P, maka nilai L atau harga L-nya adalah 1. Setiap yang subkulitnya D, maka nilai L-nya 2. Dan setiap yang subkulitnya F, maka harga L-nya adalah 3. Itu sudah mutlak. Lanjut, bilangan kuantum magnetik atau spin. Menunjukkan orbital khusus. Menunjukkan orbital khusus mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Jadi ini kan subkulit nih, subkulit P. Nah, orbital P sendiri ada 3. Di sini, di sini, di sini gitu ya. S cuma 1, pasti bilangan kuantum magnetiknya juga cuma 1, pasti 0. Tapi kalau P itu ada 3, kan nggak tahu ya elektronnya di sini, atau di sini, atau di sini. Maka dari itu menunjukkan orbital khusus mana sih yang ditempati oleh elektron. Nah, misal di sini, itu. Jadi nanti bilangan kuantum magnetiknya adalah +1 kalau misalnya elektron terakhirnya di sini. Nah, kalau misalnya orbital D itu kan punya 5. 5 orbital khusus. Maka nilai M-nya dari -2 sampai +2. Kayak bilangan ini aja ya, garis bilangan gitu. Ini 0, sini +1, sini +2, sini -1, sini -2. Begitu juga dengan orbital F. Dia punya 7 orbital khusus. Nah, maka dari itu, bilangan kuantum magnetiknya pun berbeda-beda, tergantung elektron terakhirnya di mana. Di video sebelumnya kan kita udah pelajari, kalau menaruh elektron, tata letaknya pertama ke atas dulu kan semua ya, dari sini, ke atas. Terus elektron kedua ditaruh di sini, madepnya menghadap ke atas juga. Elektron ketiga ditaruh di sini menghadap ke atas juga. Dan selanjutnya kalau udah sampai full di sini, baru lanjutkan yang menghadap ke bawah. Nah nanti tuh terakhirnya itu di mana? Elektron terakhirnya berhentinya di mana? Dan itulah bilangan kuantum magnetiknya. Nanti kita ada soalnya kok. Jadi di sini secara nggak langsung subkulit S hanya ada satu bilangan kuantum magnetik saja, yaitu 0. Subkulit P punya 3 bilangan kuantum magnetik, bisa -1, bisa 0, bisa +1.
Subkulit D punya 5 kemungkinan kuantum magnetik, sementara subkulit F punya 7 kemungkinan. Dan yang terakhir adalah quantum spin, menunjukkan arah rotasi elektron. Rotasinya searah jarum jam atau berlawanan. Kalau searah jarum jam yang menghadap ke atas. Nih. Jadi ketika kita menggambarkan atau menotasikan elektron di dalam orbital ini, terus ternyata menghadap ke atas, berarti itu dia sedang searah dengan jarum jam perputarannya. Tapi kalau misalnya yang ke bawah, itu yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, quantum spin itu cuma ada 2, plus setengah sama min setengah. Kalau menghadap ke atas, tanda panah ke atas itu plus setengah, tanda panah ke bawah adalah min setengah. Contohnya gini, tentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S dari atom berikut. Yang pertama ada atom nitrogen. Pastinya harus dikonfigurasi dulu. Konfigurasinya lihat di video konfigurasi elektron ya. Di sini nggak dijelasin lagi. Nah, hanya fokus kepada elektron terakhirnya saja. Jadi setelah dikonfigurasikan, fokusnya ke elektron terakhir saja. Elektron terakhirnya kan 2p3. Maka dari sini kita bisa menentukan N, L, M, dan S-nya. Secara tidak langsung, 2 ini langsung menjadi nilai dari N. Jadi N-nya udah ketahuan ya, adalah 2. Kemudian L-nya juga udah ketahuan nih. L itu kan bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut sendiri sudah ada ketetapannya. Untuk subkulit P, nilai L-nya adalah 1. Kalau lupa, lihat lagi di slide sebelumnya yang ini ya. Nih, bilangan kuantum azimut untuk P adalah 1. Ini udah mutlak, untuk D adalah 2, begitu ya. Nah, jadi L-nya juga udah ketahuan nih. L-nya adalah 1. Kemudian sekarang tinggal M-nya. Untuk menentukan M, kita harus gambar dulu orbitalnya. Kan di sini minta 3 elektron. Sementara subkulit P itu orbital khususnya ada berapa kotak? Masih ingat? 3 kotak ya. Sekarang kita gambarkan 3 buah elektron. Elektron pertama di sini menghadap atas, elektron kedua di sini menghadap atas, elektron ketiga di sini menghadap atas. Harus menghadap atas dulu semuanya, baru habis itu kalau ada elektron keempat, baru dia ke sini. Ya, dan menghadapnya ke bawah. Nah, elektron terakhirnya di sini. Nih, elektron terakhirnya. Maka, nilai M-nya atau magnetiknya adalah plus 1. Karena dia menghadap atas, maka nilai spin-nya adalah plus setengah. Iya nggak? Tadi kuantum spin kalau menghadap ke atas adalah plus setengah, kalau menghadap ke bawah adalah min setengah. Jawabannya jadi elektron terakhir terletak pada kulit kedua, maka N-nya otomatis 2. Subkulit P, maka L-nya otomatis 1. Untuk M, elektronnya berada di orbital dengan M adalah plus 1. Nih, elektron terakhirnya berada di orbital ini plus 1. Kalau nanti berhentinya di sini, berarti M-nya 0. Kalau misalnya berhentinya di sini atau elektron terakhirnya di sini, maka M-nya min 1. Gitu ya. Dan ini tanda panah ke atas menunjukkan S-nya setengah. Ini kan ke atas nih. Jadi jawabannya seperti ini. N-nya 2, L-nya 1, M-nya plus setengah, S-nya plus setengah. M-nya plus 1, S-nya plus setengah. Gitu. Lanjut. Contoh yang kedua. Ada atom fluor, nomor atomnya 17. Harus dikonfigurasiin dulu ya. Nah, kita fokus ke si 3P5-nya. Elektron terakhirnya kan 3P5. Kita fokus ke 3P5. Nah, 3 ini udah melambangkan si N-nya. Ini P ini udah melambangkan si L-nya. L untuk subkulit P adalah 2. Nilai L untuk subkulit P adalah 2. Sekarang kita tinggal gambarkan nih untuk menentukan M dan S
perlu digambar diagram orbital dulu. Kita gambar kotaknya dulu berarti ya, diagram orbitalnya. P ada 3 orbital. Seperti ini ya. Kemudian, gambarkan elektron satu per satu. Elektronnya kan ada 5 nih. Gambarin. 1 di sini, madep atas. 2-nya nggak boleh nih yang ini. Nggak boleh yang madep bawah. 2-nya di sini ya. Madep atas lagi. 3-nya madep atas lagi. Kalau sudah full baru gantian sekarang madep bawah. 4, 5. Nah, elektron terakhirnya, alias elektron kelimanya di sini. Berarti magnetiknya adalah 0. Ini adalah nilai M-nya. Jadi N-nya udah 3, L-nya 2, L-nya 1 ya. L-nya 1, tahu dari mana L1? Sudah mutlak. Kalau misalnya bilangan kuantum azimut untuk subkulit P adalah 1. Terus M-nya juga udah ketemu. Tinggal kita lihat aja nih, menghadap atas atau menghadap bawah. Kalau menghadap bawah berarti S-nya minus setengah. Nih, elektron terakhir terletak di kulit ketiga, otomatis N-nya 3. Subkulitnya P, otomatis L-nya 1. Elektron terakhirnya di orbital yang M-nya 0. Jadi, penggambaran elektron, tata letak elektron sangat penting ya. Penulisan elektron 5 ini mulainya dari mana, berakhir di mana. Lihat di video sebelumnya untuk lebih jelasnya. Terus, kemudian tanda panah ke bawah menunjukkan S-nya min setengah. Jadi, inilah nilai NLM dan S-nya. Terakhir, ada 22. Di sini udah disingkat. Elektron terakhirnya letak di 3D2. Maka kita fokus ke 3D2 aja. Nah, ini udah tahu N-nya otomatis 3. Nah, L-nya, nilai L atau harga L untuk subkulit D adalah 2. Kemudian kalau N dan L sudah dapat, sekarang kita gambar diagram orbitalnya. Nah, kotaknya atau diagram orbital untuk subkulit D itu ada 5. Kita gambar 5 kotak. Kalau udah, kita gambar elektron sesuai yang diminta di sini. Karena dia konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3D2, maka kita hanya butuh 2 elektron aja. 1 menghadap atas, elektron kedua juga menghadap ke atas. Maka di sini nih elektron terakhirnya, berarti bisa dipastikan bahwa nilai M-nya adalah minus 1. Karena berhentinya di kotak yang ini atau diagram orbital yang ini. Gitu. Untuk S-nya, kalau menghadap ke atas, plus setengah ya. Jadi N-nya dari sini, yaitu N-nya 3, L-nya 2, M-nya berhenti di sini berarti minus 1, dan S-nya karena menghadap ke atas, maka positif setengah. Terima kasih.